Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar audit 315 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya pada mata kuliah pemeriksaan audit 1 dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK ACPA. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Zahra dengan NIM C2210341. Perkenalkan, nama saya Siswa Nurma Awalia dengan NIM C2211157. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahra dengan NIM C2211193. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dengan NIM C2210711. Saya Amelia Fitriani dengan NIM C2210208. Saya Diva Marani dengan NIM C221034. Pada standar audit, ruang lingkup paragraf 1, standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Tanggapan efektif paragraf 2. Standar audit ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan paragraf 3, tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Oleh karena itu, menyediakan suatu dasar untuk merancang dan mengimplementasikan respon terhadap risiko yang ditetapkan atas kesalahan penyajian material tersebut. Definisi paragraf 4, untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai diuraikan di bawah ini. A. Asersi, representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. B. Risiko bisnis, suatu risiko sebagai akibat dari kondisi, peristiwa, keadaan, tindakan atau tidak adanya tindakan signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencapai tujuannya dan dalam melaksanakan strateginya, atau dari penetapan sasaran dan strategi yang tidak tepat. Selanjutnya ada pengendalian internal. Proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian dalam internal. Selanjutnya ada prosedur penilaian risiko. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Selanjutnya, risiko signifikan, suatu risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai yang dalam pertimbangan auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait paragraf 5,
Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Namun, prosedur penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini audit. Paragraf 6, prosedur penilaian risiko harus mencakup berikut. Yang pertama, permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, prosedur analitis, dan yang ketiga, observasi dan inspeksi. Selanjutnya ada pemahaman atas entitas dan lingkungannya yang diharuskan, termasuk pengendalian internal entitas. Yang pertama, entitas dan lingkungannya. Pada paragraf 11, auditor harus memperoleh suatu pemahaman berikut. Yang pertama, faktor-faktor industri, peraturan, dan eksternal lainnya termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua ada sifat entitas, dan yang ketiga ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan perubahannya. Auditor harus mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi entitas adalah tepat untuk bisnisnya dan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam industri yang relevan. Yang keempat ada tujuan dan strategi entitas dan risiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan risiko kesalahan penyajian material. Yang kelima ada pengukuran dan penelaah atas kinerja keuangan entitas. Selanjutnya yang kedua ada pengendalian internal entitas. Pada paragraf 12, auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan. Namun, tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Ini merupakan hal yang berkaitan dengan pertimbangan profesional auditor. Apakah suatu pengendalian secara individu atau bersama-sama dengan yang lain merupakan hal yang relevan dengan audit. Poin selanjutnya yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Pada paragraf 25, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada A. tingkat laporan keuangan dan B. tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan. Poin berikutnya yaitu poin dokumentasi. Pada paragraf 32, auditor harus memasukkan ke dalam dokumentasi audit A. didiskusi di antara tim perikatan sebagaimana diharuskan oleh paragraf 10 dan keputusan signifikan yang terjadi. B. Unsur kunci atas pemahaman yang diperoleh tentang setiap aspek entitas dan lingkungannya yang tercantum dalam paragraf 11 dan setiap komponen pengendalian internal yang tercantum dalam paragraf 14-24. Sumber informasi yang digunakan dalam memperoleh pemahaman tersebut dan prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan. C. Risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat arsesi sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 25. Dan D. Risiko yang teridentifikasi dan pengendalian yang berkaitan yang atasnya auditor telah memperoleh suatu pemahaman sebagai hasil dari ketentuan dalam paragraf 27-30. Selanjutnya, komponen pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. Pada paragraf 14, auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari pemerolehan pemahaman auditor, harus mengevaluasi apakah 1. Manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menciptakan dan memelihara suatu budaya jujur dan perilaku etis. Dan 2. Kekuatan dalam unsur pengendalian lingkungan. Pengendalian secara kolektif menyediakan fondasi yang seharusnya untuk komponen lain pengendalian internal. Dan apakah komponen lain tersebut tidak dirusak oleh defisiensi dalam lingkungan pengendalian. Selanjutnya, proses penilaian risiko entitas. Pada paragraf 15, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki suatu proses untuk 1. Mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan.
Yang kedua, mengestimasi signifikansi risiko. 3, menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dan 4, memutuskan tentang tindakan untuk menangani risiko tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terkait, yang relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Pada paragraf 18, auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terkait, yang relevan dengan pelaporan keuangan, termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, golongan transaksi dalam entitas operasi yang signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, prosedur baik dalam teknologi informasi maupun sistem manual, yang olehnya transaksi dimulai, dicatat, diproses, dan dikoreksi sebagaimana mestinya, ditransfer ke buku besar, dan dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun spesifik dalam laporan keuangan yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi. 4. Bagaimana sistem informasi menangkap peristiwa dan kondisi selain transaksi yang signifikan terhadap laporan keuangan. 5. Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas, termasuk estimasi akuntansi dan jarak signifikan. Dan terakhir, pengendalian di sekitar entry journal, termasuk entry journal non-standar yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak berulang atau tidak biasa atau penyesuaian. Paragraf 19 yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana entitas mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan serta hal-hal signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, termasuk 1. Komunikasi antara manajemen dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola dan komunikasi eksternal seperti dengan otoritas pengatur. Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit. Paragraf 20 yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit, yaitu aktivitas pengendalian yang dipandang perlu oleh auditor untuk dipahami agar dapat menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan merancang prosedur audit lebih lanjut yang responsif terhadap risiko yang dinilai. Suatu audit tidak membutuhkan suatu pemahaman tentang seluruh aktivitas pengendalian yang terkait dengan setiap golongan transaksi signifikan, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau tentang setiap asersi yang relevan dengannya. Selanjutnya yaitu pemantauan atas pengendalian. Paragraf 22, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas utama yang digunakan oleh entitas untuk memantau pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit, dan bagaimana entitas melaksanakan tindakan perbaikan terhadap deviasi dalam pengendaliannya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.